Yang dimaksud sektor energi itu bukan kilang minyak jelas. Karena itu bunuh diri bagi Amerika. Karena itu akan tiba-tiba akan menyetop sejumlah aliran minyak ke dunia, berapa juta barel itu sudah langsung meningkatkan harga minyak dan itu akan menimbulkan efek bencana ekonomi bagi Amerika sendiri. Saudara, kita bahas jelang batas waktu yang diberikan Trump sebelum menghancurkan Iran bersama pakar strategi Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara sekaligus alumnus US Air War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat malam Pak Agung. Dan juga melalui sambungan virtual ada peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur. Selamat malam Mbak Cempaka. Selamat malam Mas. Ya, saya ke Pak Agung dulu. Pak Agung, sebelum saya tanya apakah benar terrealisasi, saya ingin bertanya dulu soal eskalasi serangan yang dilancarkan Amerika Serikat. Meskipun Donald Trump beberapa kali kan sudah mengatakan 2-3 hari atau mundur lagi 48 jam gitu. Tapi apakah menurut perspektif Pak Agung, eskalasi serangan itu sudah mulai tampak meningkat di Iran saat ini? Sejak dari awal serangan tanggal 28 Betul, Februari, 28 Februari. Amerika itu kebanyakan secara terus-menerus mengadakan serangan. Oke. Bahkan serangan itu kadang-kadang berulang pada target yang sama, mungkin target yang sudah dihancurkan ya seperti ini. Namun sekarang mereka menambah dengan serangan kepada universitas, kepada dengan semua dikasih label ini ada kaitan sama militer atau kaitan sama RGC, ada revolusi. Namun itu menunjukkan bahwa strateginya itu kalau menambah target, menambah itu pada saat sudah berjalan, itu adalah memang tidak punya rencana. Mereka hanya berusaha untuk menekan koersif, untuk menekan, memaksa untuk Iran dengan menimbulkan mungkin dipikir rasa sakit pada Iran, dihancurkan ini, dihancurkan itu, dihancurkan itu. Namun sepertinya juga ya saya lihat bahwa Iran ternyata memiliki titik sakitnya bukan di situ. Bukan di berapa banyak bangunan yang dihancurkan, atau berapa banyak orang yang dibunuh, atau berapa banyak sistem yang dirusak. Tetapi kelihatannya adalah memang bukan itu center of gravity-nya Iran. Pain tolerance juga sangat tinggi begitu ya Iran ini ya. Sekarang masalahnya kan juga Iran membalas dengan serangan yang terus konstan juga kepada target-target di Teluk dan target-target di Israel, yang mana target-target semua adalah terkait kepentingan Israel dan Amerika, yang juga menimbulkan pain atau kesakitan juga. Nah, kesakitannya mungkin bukan secara orang yang terbunuh berapa, tetapi juga dengan tidak berfungsinya fasilitas itu dan kemudian berefek pada gangguan ekonomi. Jadi sebetulnya Iran itu membalasnya dengan tekanan berupa tekanan ekonomi, baik dengan penghentian penutupan Hormuz pada Amerika dan sekutunya, serta memastikan bahwa semua bisnis yang dibangun di Israel dan khususnya di negara Teluk itu menjadi terhambat, terganggu atau tidak berjalan sama sekali. Jadi tekanannya lebih bersifat senjata untuk ekonomi, sedangkan Amerika senjata untuk penderitaan atau putusnya pengambilan keputusan, dan itu tidak terjadi. Gitu. Oke. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini Pak Agung, dengan apa yang dikatakan Trump, jika memang tidak dibuka Selat Hormuz, Iran akan dibumi hanguskan. Dengan pernyataan tersebut, mungkinkah Amerika Serikat akan membumi hanguskan Iran dengan pernyataan katanya Iran akan menjadi Stone Age? Membumi hanguskan kan sudah spesifik, yaitu pada jembatan dan infrastruktur energi. Yang dimaksud infrastruktur energi itu bukan kilang minyak jelas. Bukan penghilangan minyak, bukan untuk ekstraksi minyak, bukan untuk saluran minyak. Karena itu bunuh diri bagi Amerika. Jelas yang dimaksud infrastruktur seperti jembatan untuk transportasi dan juga mungkin listrik ya. Nah, cuman masalahnya adalah itu harus berhati-hati karena kalau sampai itu merusak ataupun menemui hal-hal yang menjadi titik kritis terkait dengan ekonomi, yaitu menimbulkan dampak balik seperti menghancurkan kilang minyak atau membuat kilang minyak tidak berfungsi, karena itu akan tiba-tiba akan menyetop sejumlah aliran minyak ke dunia, berapa juta barel itu sudah langsung meningkatkan harga minyak dan itu akan menimbulkan efek bencana ekonomi bagi Amerika sendiri. Jadi Amerika betul-betul memilih target mana yang punya efek kepada ekonominya dia dan target mana yang tidak ada efek langsung. Jadi memang tidak bisa menghancurkan semuanya. Jadi kata-kata menghancurkan itu ya mungkin adalah benda-benda secara fisik yang bisa kelihatan penghancuran, ada ledakan, ada api, ada asap yang membunuh tinggi. Tetapi tidak sepenuhnya akan mematikan atau menghentikan proses pendapatan daripada Iran yang akan punya efek kepada Amerika juga. Kalau gitu saya bertanya ke Mbak Cempaka dari perspektif intelijen strategis, Mbak Cempaka. Seberapa kredibel sebenarnya ultimatum yang dilancarkan oleh Donald Trump ini? Mengingat
ada inkonsistensi pernyataan Donald Trump beberapa waktu sebelumnya juga yang mengulur-ngulur waktu. Katanya ada tenggat waktu namun tidak terjadi. Nah sekarang muncul lagi tenggat waktu. Apakah ini sekali ini kredibel pernyataan Trump ini? Jadi terima kasih Mas. Jadi memang kalau kita lihat statement dari Trump ini, ketika kita melihat setiap statement yang dikeluarkannya semakin keras. Ya. Dengan tone yang juga semakin sangat menekan begitu ya. Dalam konteks ini, dalam konteks ancaman, tentu setiap ancaman tidak terwujud gitu ya, kredibilitas terus menurun Mas. Nah ini kita lihat bagaimana sebenarnya Trump memang mengulur waktu dalam salah satu statement yang dikeluarkan baru-baru ini kemarin gitu ya, waktu ditanya oleh salah satu wartawan di depan White House, ditanya apakah mungkin Trump memperpanjang lagi karena memang sudah ada diskusi terutama dari interlokutor seperti Pakistan, Mesir dan juga Turki untuk meminta extension kembali selama 45 hari. Nah, ini Trump menjawab mungkin. Jadi dari memang Trump ini melihat bagaimana mungkinnya kredibilitas ini tentu menurun, tetapi memang mungkinnya juga extension ini bertambah. Namun kita harus lihat juga Mas, saya rasa terkait dengan bagaimana kredibilitas ancaman terkait dengan serangan militer yang merupakan saat ini masih melalui udara, itu memang dilakukan oleh Israel misalnya. Saat kemarin di pukul 3 pagi, 3 dini hari waktu Iran begitu ya, dilakukan serangan yang sifatnya masif ke bandara-bandara yang berada di Iran. Dan ini kita lihat bagaimana lebih dari 12 pesawat jet dari Iran ini melakukan serangan ke Mehrabad Airport. Nah ini cukup memberikan serangan, terlebih ketika kita melihat salah satu informasi bahwa salah satu pimpinan tertinggi IRGC juga gugur dalam serangan yang sebelum hari sebelumnya dilakukan ke Iran. Oke. Lalu bagaimana kemungkinan Iran juga nanti merespons misalnya dalam 24 jam pertama jika serangan benar-benar terjadi? Apakah Iran punya waktu cukup untuk mengaktifasikan seluruh pertahanannya? Kalau kita lihat memang ada sebuah data Mas yang menunjukkan bahwa sebenarnya dibandingkan sejak serangan di 28 Februari hingga saat ini, kredibilitas atau signifikansi serta presisi yang dimiliki Iran itu meningkat 9 kali lipat Mas. Meskipun di sisi lain mereka juga memiliki korban yang jumlahnya saat ini terhitung lebih dari 2.000 orang telah meninggal begitu ya. Nah, meninggal atau luka. Nah, ini sebenarnya dua hal yang tadi disampaikan juga oleh Pak Agung bahwa ada pain threshold atau batas luka atau batas yang dapat diterima oleh Iran ini sangat tinggi gitu. Meskipun tadi dalam sisi lain korban semakin banyak, korban ekonomi dengan infrastruktur juga semakin tinggi, namun di sisi lain presisi yang dilakukan Iran semakin lama itu juga semakin tinggi Mas. Jadi serangan yang dilakukan kita dengar kembali kemarin misalnya salah satu serangan yang dilakukan Iran di gelombang kemarin itu berhasil masuk ke sekitar komplek Kementerian Pertahanannya Israel. Nah ini kita lihat bagaimana sangat presisi begitu ya. Jadi tidak hanya menyerang yang sifatnya infrastruktur tapi juga strategis Mas. Oke.